BNB bisa dibilang koin favorit banyak orang di dunia. Kenapa sih banyak orang suka dengan BNB? Kira-kira gimana sih potensi BNB ke depannya dan juga resiko BNB ketika kita ingin memegang dalam jangka waktu yang cukup panjang? Terlebih lagi, kadang-kadang cukup banyak nih sentimen negatif ke Binance. Kita akan bahas itu semua sekarang, tapi saya perlu disclaimer dulu bahwa ini bukan saran keuangan dan ini juga bukan saran investasi. Perjalanan BNB dimulai dari tahun 2017, sekitar 1 bulan sebelum exchange-nya itu resmi diluncurkan, sebelum Binance resmi diluncurkan. Nah, ketika itu di tahun 2017, kripto belum se-booming saat ini, seperti tahun 2022. Ketika tahun 2017, diprediksi itu ada sekitar 18 juta pengguna kripto di seluruh dunia. Jika dibandingkan pada tahun 2021, pada bulan Desembernya itu ada sekitar 295 juta pengguna kripto di seluruh dunia. Artinya ada peningkatan sekitar 1540%, peningkatan yang sangat luar biasa sebenarnya dari tahun 2017 sampai tahun 2021 Desember kemarin. Kita balik lagi ke tahun 2017, ketika kripto belum se-booming seperti sekarang, banyak orang itu mencari koin yang punya kegunaan cukup jelas. Contohnya seperti BNB yang punya exchange-nya sendiri, punya central exchange-nya sendiri. Walaupun sebenarnya Binance yang memiliki BNB ya, tapi jika kita bicara tentang sebuah koin, sebuah token, kita bicara tentang utilitas, tentang kegunaannya, jadi terasa seperti mereka tuh punya exchange-nya. Ketika itu ya, kita nggak perlu ngomong terlalu jauh soal kegunaan BNB deh. Kita cukup bicara dia digunakan di exchange-nya saja, jadi sebagai potongan biaya trading itu sudah sangat disukai oleh banyak orang. Bisa dibayangkan di tahun 2022 ini aja, ketika ada sebuah proyek, sebuah token ataupun juga koin ingin membuat exchange-nya sendiri, itu sudah sangat hype. Holdernya ataupun juga arminya atau apapun lah yang memegangnya dalam jangka panjang itu sudah sangat optimis. Oh, harganya akan naik sekian ratus persen. Oh, harganya akan naik sekian ribu persen. Padahal belum tentu exchange-nya dipakai. Nah, jadi bisa kebayang dong gimana di tahun 2017 ketika BNB diluncurkan bersama dengan white paper-nya yang menyatakan bahwa dia akan digunakan di ekosistem Binance dengan segudang banyak kegunaan dari BNB. Ketika itu tentu itu jadi token favorit banyak orang. Kenapa sih banyak orang masih tertarik dengan BNB? Padahal di white paper-nya sebenarnya Binance sudah cukup jelas menyatakan bahwa ketika umurnya sudah memasuki tahun kelima, jika ada orang yang menggunakan BNB sebagai biaya untuk trading fee, itu tidak lagi mendapat diskon. Dan juga beberapa hal lainnya itu mulai dikurangi oleh Binance. Tapi kenapa masih banyak orang tertarik dengan BNB? Tentu yang pertama menurut saya karena faktor nama besar dari Binance-nya itu tadi. Jadi orang masih tertarik dengan BNB sekarang karena ya seperti ada perusahaan yang membackup-nya. Tetapi sebenarnya sekarang BNB itu lebih daripada Binance. Itu bukan kata saya, itu kata mereka sendiri. Mereka tulis di update blognya sekitar bulan Februari 2022 kemarin ketika mereka memperkenalkan BNB Chain. Di situ mereka katakan bahwa BNB itu lebih daripada Binance ke depannya. Walaupun saya pribadi sih masih tetap merasa memang alasan terbesar banyak orang memilih atau menyukai BNB masih karena ada faktor nama besar Binance di belakangnya. Potensi BNB ke depan menurut saya BNB masih sangat berpotensi. Pertama, karena BNB dijanjikan itu lebih desentral. Kedua, BNB akan lebih bersifat multi-chain. Di update Februari 2022 kemarin mereka mengatakan bahwa BNB itu akan lebih kompatibel dengan EVM. Tapi selain itu juga mereka mengatakan bahwa BNB akan memiliki hub dengan rantai jaringan lainnya, yang artinya BNB akan lebih multi-chain daripada sekarang. Ini penting sebab menurut saya rantai jaringan itu harus saling terhubung. Rantai jaringan itu harus saling dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Rantai jaringan yang tidak dapat berkomunikasi dengan yang lainnya diprediksi itu tidak akan maju. Potensi BNB yang ketiga menurut saya itu karena ada peningkatan solusi penskalaan dengan cara menambah set validator BSC atau Binance Smart Chain dari 21 menjadi 41. Penambahannya ada sekitar 20 set validator. Kenapa ini penting? Karena ini masuk ke alasan BNB masih berpotensi yang keempat, yaitu BNB akan lebih fokus dengan MetaFi.
MetaFi adalah konsep yang menggabungkan semua jenis proyek seperti Metaverse, DeFi, GameFi, SocialFi, Web3, dan NFT menjadi satu. Salah satu tujuan MetaFi adalah aset digital yang memberdayakan adopsi massal Metaverse dan juga menyediakan pengguna dengan berbagai kegunaan baru. Potensi BNB yang kelima itu berasal dari proposal BEP 95 yang dikeluarkan pada tahun 2021 kemarin. Proposal BEP 95 atau dikenal juga dengan Bruno Upgrade adalah mekanisme pembakaran secara real time. Karena hal ini juga BNB itu jadi bersifat deflasi. Saya dulu sudah pernah membahas tentang BEP 95, bisa teman-teman tonton aja video di sini. Atau bisa langsung ke salah satu artikel di mana di situ menjelaskan tentang BEP 95 dan itu ada di kolom deskripsi. Bisa cek aja langsung di kolom deskripsi ya. Potensi BNB yang keenam menurut saya dari sisi pendanaan. Pada tahun 2020, Binance telah mengucurkan dana sekitar 100 juta US dollar untuk akselerator proyek-proyek di Binance Smart Chain. Dan kalau kita lihat, dari tahun 2020 ke 2021, perkembangan ekosistem Binance Smart Chain itu sangat cepat, sangat luar biasa, terutama dari sisi sektor DeFi. Nah, kemudian pada tahun 2021-nya, tepatnya di sekitar bulan Oktober, Binance kembali mengucurkan dana sekitar 1 miliar US dollar untuk Binance Smart Chain. Saya tidak menjamin perkembangannya akan jauh lebih cepat daripada 2020 ke 2021, walaupun penambahan pendanaannya itu luar biasa ya, sekitar 10 kali lipat daripada sebelumnya. Saya tidak menjamin hal itu akan terjadi, tapi menurut saya itu masih lebih baik daripada altcoin lain yang tidak mendapat pendanaan. Sebab memang pertumbuhan ekosistem, kemudian juga akuisisi, dan juga menyiapkan infrastruktur untuk blockchain, untuk perkembangannya ke depan, itu semua butuh duit. Di video sini saya sudah bahas di Cardano. Cardano melakukan banyak sekali akuisisi dan juga peningkatan infrastruktur, tapi dengan cara jualan, dengan cara melepas banyak tokennya ke pasar. Nah, beruntung di Binance ini, di BNB ini ada Binance di belakangnya, jadi ada penyokong dananya. Pertama, di tahun 2021 itu ada 1 miliar US dollar dan itu salah satu pendanaan terbesar sampai saat ini setahu saya di ruang kripto. Tapi ingat, jangan jadikan patokan bahwa ketika ada pendanaan itu pasti maju, pasti berkembang pesat. Di kripto itu tidak ada yang pasti. Bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba jatuh, seperti kasus Luna kemarin. Jadi jangan jadikan patokan, tapi tetap lebih baik daripada altcoin lain yang tidak memiliki pendanaan. Terakhir, kenapa BNB masih cukup berpotensi ke depannya? Karena ekosistem dari BNB Chain itu sudah terbentuk. Ekosistem dari BNB Chain itu sudah cukup matang. Dan menurut saya BNB itu sudah cukup layak berada di posisi kedua, tepat di bawah Ethereum jika kita membicarakan ekosistem secara keseluruhannya ya. Tapi kalau kita bicara soal TVL, nah di DeFi lama itu BNB tepat berada di posisi kedua di bawah Ethereum ketika videonya dibuat. Dan jika kita bicara soal NFT, mereka punya marketplace yang tidak kalah mentereng dengan OpenSea, yaitu Binance NFT Marketplace. Soal Metaverse, saya rasa juga tidak akan tertinggal, apalagi tadi sudah kita jelaskan ya bahwa di BNB Chain itu salah satu fokusnya itu ke MetaFi. Sekarang kita bahas resiko dari BNB ke depan. Yang pertama itu karena banyak banget FAT ke arah Binance. Dari soal dulu katanya susah untuk di WD duitnya, kemudian BUSD-nya tidak setara 1:1 dengan dolar beneran, kemudian futuresnya banyak gocekannya, berkali-kali diincer SEC, sampai nggak jelas di mana perusahaannya. Sebenarnya sih sampai sekarang juga memang Binance masih belum cukup jelas ya, kecuali Binance US-nya di mana letak perusahaan dan lain sebagainya. Memang Binance yang internasional kurang jelas sampai saat ini. Kemudian banyak orang yang bingung, itu FAT kan ngarahnya ke Binance, tapi kenapa sih kadang-kadang token BNB-nya itu harganya itu cukup tertekan? Menurut saya itu wajar, karena BNB Chain itu baru mencoba melepaskan diri dari Binance kemarin, Februari 2022. Sedangkan sejak tahun 2017 sampai Februari kemarin, BNB itu benar-benar melekat dengan Binance, benar-benar seperti sudah menjadi satu. Jika kita bicara tentang BNB, tentu otak kita langsung ke Binance. Jika kita bicara tentang Binance, otak kita akan langsung terbang juga ke BNB. Jadi wajar ketika Binance yang diserang, harga dari BNB juga cukup tertekan.
Untungnya pada bulan Mei kemarin Binance US telah membuka lowongan untuk 30 pengacara. Semoga aja dengan ini itu bisa mengurangi FAT ya, jadi mereka bisa lebih mematuhi banyak peraturan di banyak negara. Alasan yang kedua menurut saya pribadi, BNB itu masih kurang desentral. Walaupun sudah ditegaskan pada update Februari 2022 kemarin bahwa BNB Chain akan lebih desentral, tapi tetap saya yakin banget masih banyak orang lama nih, orang-orang yang udah lama di kripto itu merasa bahwa BNB itu sifatnya masih sentral, masih cukup terpusat karena memang masih melekat gitu brand dari Binance dengan BNB. Itu sudah seperti apa ya? Itu seperti sesuatu hal yang cukup sulit untuk dilepaskan. Itu butuh waktu. Jadi tetap sih, walaupun tadi saya sudah bilang BNB US itu mempekerjakan 30 orang pengacara baru untuk bisa mematuhi banyak peraturan di sana, kemudian juga untuk bisa mematuhi banyak peraturan negara-negara lain, misalnya ke depannya ya untuk Binance internasional. Tapi tetap ketika Binance yang diserang nanti, suatu saat nanti, BNB pasti tetap akan tertekan. Paling nggak dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Kesimpulannya, buat saya pribadi, BNB masih sangat layak untuk diperhatikan. Memang masih banyak FAT ke arah Binance dan ke depan masih sangat banyak saya rasa FAT ke arah Binance. Tapi walaupun begitu, BNB itu kan sedang mencoba melepaskan diri. BNB yang namanya sekarang build and build, perlahan-lahan melepaskan diri dari Binance. Pergerakan harga BNB masih akan sangat volatile, terutama ketika banyak serangan mengarah ke Binance. Walaupun begitu, saya rasa CZ dan Binance sendiri akan tetap memaintain harga daripada BNB supaya tidak terlalu jatuh, tidak terlalu jelek. Kenapa? Karena ketika harga BNB jelek banget itu, maksudnya volatile itu parah banget, apalagi sampai jatuh gitu, tentu yang jelek itu bukan hanya BNB, Binance juga jelek karena mereka masih terikat. Jadi dalam waktu mungkin 1-5 tahun ke depan, saya rasa harga BNB itu akan tetap di-maintain oleh CZ, entah itu CZ, entah itu Binance sendiri. Di-maintain itu maksudnya tidak terlalu anjlok banget, maksudnya dibandarin lah bahasa kalau kita di saham itu. Kemudian juga jangan lupakan pendanaan $1 miliar yang tadi saya katakan ya. Karena gini, itu menurut saya salah satu pendanaan terbesar di ranah kripto saat ini gitu. Sampai saat ini ya, setahu saya sampai saat ini belum ada yang lebih besar daripada $1 miliar tadi untuk pendanaan blockchain. Dan seharusnya memang sih ketika itu dilakukan dan mereka benar-benar menggunakan pendanaan itu dengan sebaik-baiknya, ekosistem dari Binance Chain itu seharusnya akan semakin berkembang, sangat-sangat berkembang gitu, sangat punya utilitas, punya kegunaan. Walaupun begitu, bukan berarti BNB Chain itu tidak akan gagal pendanaan $1 miliar. Bisa aja BNB itu gagal mengeksekusi pendanaan tersebut, gagal mengembangkan ekosistemnya walaupun sudah mendapatkan pendanaan yang sangat besar. Di dunia kripto itu kegagalan bisa terjadi kapan saja dan bahkan dari hal yang tidak kita duga sebelumnya. Jadi tetap hati-hati, jangan jadikan sebuah patokan ketika kita bicara sebuah fundamental, kita bisa menjadikan patokan seperti pendanaan, kemudian juga kemitraan, karena itu semua masih bisa gagal. Selalu berhati-hati, pantau terus proyek yang kalian miliki, jangan sampai dilepas. Karena ketika kita bicara seperti kemarin di Luna, itu hanya dalam rentan waktu beberapa hari aja. Oke, pantau terus proyeknya, jangan sampai dilepas, apalagi sampai dilupain gitu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Thanks for watching.